Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah kilatan perak terakhir dalam mata Zhou Tong terkikis oleh cahaya abu-abu, ekspresinya perlahan-lahan menegang, sebelum secara perlahan menghilang. Akhirnya dia menjadi benar-benar tanpa emosi. Pada saat ini, dia pada dasarnya adalah zombie. Ketika Lindong melihat transformasi Zhou Tong, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sementara itu, keinginan membunuh yang menakutkan menumpuk di matanya. Berdiri di belakangnya, Ying Xuanzi juga bergetar terus-menerus. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya, sebelum dia menutup matanya dan berkata, "Lindong, tolong kirim dia pergi dengan tenang," ucap Ying Xuanzi. Lindong mengangguk sebelum dia memusatkan perhatiannya pada Zhou Tong yang sudah tanpa emosi, yang sedang berdiri di depannya. Pada saat ini, mungkin bagi Lindong untuk mendeteksi kekuatan menakutkan dari Zhou Tong. Bahkan, Zhou Tong tidak kalah dengan para ahli top seperti tetua pertama Zhu Li dan yang lainnya, yang telah menyentuh reinkarnasi. Selain itu, Lindong mampu mendeteksi riak yang akrab dari dalam tubuh Zhou Tong. Itu adalah simbol ancestral ruang spasial. Zhou Tong, yang memiliki simbol leluhur spasial, kemungkinan dapat mengambil ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Ini mirip dengan Mo Luo, karena yang terakhir juga mampu melakukan prestasi seperti itu. Namun, Mo Luo telah mencapai puncak dalam hal penguasaannya atas simbol ancestral berkobar. Oleh karena itu, Lindong bertanya-tanya, seberapa baik Zhou Tong mampu mengendalikan simbol ancestral spasial. Meskipun demikian, meskipun Zhou Tong sangat kuat, Lindong juga tidak ada paksaan. Setelah semuanya, Lindong memiliki dua simbol leluhur yang agung, dan dia juga sudah menyentuh reinkarnasi. Selanjutnya, budidaya energi mentalnya berada di tingkat Grandmaster simbol tingkat awal. Dengan demikian, bahkan jika Mo Luo menyerang habis-habisan, dia masih akan kesulitan mengalahkannya. Oleh karena itu, mungkin agak naif dari Tian Yuanzi yang mencoba menggunakan Zhou Tong untuk mengalahkannya. Sky Devouring Course mungkin sangat tangguh, tapi Lindong harus menggunakannya untuk menghalangi tiga kepala besar Yuan Gate. Apalagi dia ingin bertarung secara pribadi. Lagi pula, hanya melalui pertarungan satu lawan satu, apakah dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Zhou Tong? Selain itu, dia ingin melihat apakah ada harapan yang tersisa, karena dia ingin menyelamatkan Zhou Tong, pikir Lindong. Lindong melirik interior Yuan Gate, sebelum pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, Sky Devouring Course yang memegang pedang hitam bergegas maju, dan berdiri tepat di antara dia dan gerbang Yuan. Dengan Sky Devouring Course ditempatkan di lokasi ini, kecuali ketiga Tian Yuanzi menyerang bersama, tidak mungkin bagi mereka untuk membebaskan diri. Namun, jika mereka menyerang bersama, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi penghancuran Yuan Gate juga akan langsung meledak. Ini mungkin sesuatu yang bahkan trio Tian Yuanzi waspadai. Mata trio Tian Yuanzi melintas ketika mereka melihat tindakan Lindong. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya Ren Yuanzi yang menatap Sky Devouring Course dengan ekspresi gelap dan dingin, itu sudah jelas, dia tidak lupa bahwa dia sebelumnya terluka oleh Sky Devouring Course. Tenang saja, kami masih menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus antara dua saudara bela diri ini. Secara alami, kami tidak akan melakukan intervensi, ucap Tian Yuanzi sambil tertawa kecil. Namun, ada kilatan gelap yang berkedip jauh di dalam matanya. Lindong meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum dia benar-benar mengabaikannya. Lagi pula, kata-katanya tidak ada gunanya di titik ini. Setelah dia menyelesaikan masalah ini, tidak satupun dari tiga anjing tua itu akan bisa melarikan diri. Martial Senior Zhou Tong, tolong maafkan aku, ucap Lindong sambil menangkupkan tangannya ke arah Zhou Tong. Setelah itu, auranya tiba-tiba melonjak di saat kilau di mata hitamnya yang bertahap berubah menjadi tajam. Pada saat ini, Zhou Tong jelas kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu, dia tidak bereaksi terhadap kata-kata Lindong. Sebaliknya, cahaya perak samar menyebar dari dalam permukaan di tubuhnya, dan menyebabkan ruang di sekelilingnya menjadi terdistorsi. Ruang menjadi terdistorsi. Kemudian Zhou Tong maju selangkah. Dengan satu langkah saja, dia tampaknya berteleportasi saat dia muncul tepat di belakang Lindong dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah itu, cahaya perak melintas di telapak tangannya, muncul seperti pisau cahaya spasial yang sangat tajam, sebelum dia dengan kejam menusuk ke arah Lindong. Bang! Petir tiba-tiba meletus sebelum tombak Kaisar Peti dipenuhi dengan cahaya kilat yang ditembakkan ke depan.
Kemudian, langsung berbentrokan dengan tangan Zhou Tong. Setelah itu, percikan api dengan suara metalik yang jelas langsung menyebar. Berdengung, tubuh Zhou Tong bergerak setelah serangannya diblokir. Dia tampaknya berteleportasi lagi saat dia muncul langsung di sisi kanan atas Lindong. Kemudian, dia menjentikkan 10 jarinya. Segera, ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, sebelum banyak cahaya perak turun dari segala arah. Ternyata mereka semua bilah cahaya spasial yang tajam, yang dibentuk menggunakan kekuatan spasial. Meskipun mereka terlihat mempesona, mereka itu sangat tajam, sehingga mereka bisa menghancurkan tubuh ahli panggung samsara. Dengan gerakan cepat, Lindong cepat-cepat mundur. Kemudian, dia menempatkan kedua telapak tangannya di depan sebelum sebuah lubang hitam tumbuh dengan cepat di depannya. Setelah itu, ia melahap semua bilah cahaya spasial yang bergegas ke arahnya. Lindong tiba-tiba menyerbu ke depan secara instan ke arah pedang cahaya spasial, dan benar-benar melahapnya. Kemudian, tombak kaisar petir di tangannya disertai dengan gemuruh petir, karena banyak gambar tombak yang berisi angin yang sangat liar dan keras, yang menyelimuti setiap titik fatal di tubuh Zhou Tong. Sizzle-sizzle, berhadapan dengan serangan balik menakutkan Lindong, Zhou Tong mulai menggoyangkan tubuhnya. Kemudian, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum dia benar-benar menghindari semua bidikan tombak, yang menargetkan setiap titik fatal di tubuhnya. Selanjutnya, ia berhasil menghindari setiap serangan dengan tepat, sesuatu yang bahkan Lindong tidak bisa capai. Sepertinya simbol ancestral spasial memang mendalam dan misterius. Dua sosok di langit telah berjuang selama lebih dari selusin pertarungan dalam beberapa tarikan napas. Meskipun serangan mereka berdua sangat menakutkan, mereka semua dengan mudah ditangani oleh pihak lain. Intensitas pertarungan ini menyebabkan banyak penonton menjadi serius. Lagi pula, sepertinya akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan siapapun di seluruh wilayah Suan Timur yang bisa menyamai kekuatan mereka. Aku tidak berharap senior bela diri Zhou Tong menjadi begitu kuat. Ying Xiaoxiao berkomentar dengan ekspresi serius saat dia menyaksikan pertempuran antara keduanya di langit. Ini hanyalah permulaan, Ying Huan berkata dengan lembut. Salah satu dari mereka memiliki simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur Thunderbolt, sementara yang lain memiliki simbol ancestral spasial. Dalam pertarungan yang tulus, tidak mungkin seorang ahli panggung samsara biasa yang telah menyentuh reinkarnasi, dapat menyamai salah satu dari mereka. Semoga Lindong bisa menghabisi Zhou Tong. Kalau tidak, jika dia akhirnya dikendalikan oleh Yuan Gate lagi, Zhou Tong kemungkinan akan dalam keadaan lebih buruk daripada kematian, ucap Ying Xiaoxiao sambil menghela nafas. Sementara itu, ada kemarahan dalam ekspresi sedihnya. Aku akan membuat mereka membayar harganya kali ini, ucap Ying Huan. Sebuah kilatan dingin mengalir di dalam mata biru Ying Huan yang sangat dingin. Tindakan Yuan Gate telah membangkitkan hasrat membunuh di dalam hatinya. Mengaum. Tiba-tiba naga mengaum di langit. Lindong menarik kembali sebelum ribuan simbol cahaya naga ungu emas naik di sekelilingnya. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi cakar naga ungu emas besar puluhan ribu kaki. Akhirnya, cakar itu menyapu Zhou Tong dengan marah. Wush! Zhou Tong bergerak sebelum dia muncul di bagian lain dari langit. Kemudian, sepasang tangan seperti mengenakan sarung tangan hitam yang tajam, segera membentang dari lengan bajunya. Setelah itu, dia mengepalkan kedua tangannya sebelum ruang di depannya, dan dengan cepat menjadi terdistorsi. Dalam sekejap mata, ruang itu sendiri berubah menjadi pedang spasial besar 10.000 kaki. Bang! Zhou Tong mencengkeram pedang spasial yang besar dengan erat. Setelah itu, dia menebasnya dengan marah, dan langsung meretas ke cakar naga ungu emas yang menuju ke arahnya. Dentang! Suara yang memekakkan telinga yang luar biasa segera menyebar. Segera setelah itu, cahaya perak yang cemerlang terpancar dari bilah spasial yang besar itu. Segera, aura tajam yang tak terlukiskan dipancarkan untuk memotong ruang itu sendiri. Bilah spasial yang besar memotong cakar naga ungu emas. Setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa cakar naga besar itu sebenarnya terbelah menjadi dua. Apalagi luka itu setipis kertas. Simbol ancestral spasial memang luar biasa, gumam Liu Qing. Ketika Liu Qing melihat adegan ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia juga telah menguasai keterampilan naga hijau terwujud surgawi, dan dia secara alami tahu betapa kuatnya naga yang terbentuk dari simbol cahaya naga. Selanjutnya, Lindong memiliki tulang naga primal, dan ini akan lebih meningkatkan kekuatan keterampilan naga hijau terwujud surgawi yang sudah tangguh. Namun, serangan Lindong masih terpotong oleh pisau spasial besar itu. Dengan demikian, ini membuat Liu Qing dalam kondisi tidak percaya. Zhou Tong memang luar biasa. Namun, kamu tidak boleh meremehkan saudara muda Lindong juga.
Bahkan aku tidak bisa mengetahuinya sekarang, tetua pertama Zuli menatap langit saat dia perlahan-lahan berkata. Liu Qing mengangguk. Meskipun dia hanya satu langkah dari tahap reinkarnasi, dia masih bisa mencium aroma berbahaya dari tubuh Lindong. Bila spasial yang besar memotong cakar naga ungu emas hingga terpisah menjadi dua. Setelah itu, Zhou Tong mengambil langkah maju, dan bersiap untuk menyerang. Namun, sesosok cahaya tiba-tiba keluar dari balik cakar naga ungu emas. Dalam sekejap, dia muncul di depan Zhou Tong. Kemudian, sebuah kepalan tangan yang dibungkus dengan sisik naga ungu emas berkilauan, dan jejak riak reinkarnasi hancur dengan kejam ke arahnya. Wush! Serangan ini terlalu mendadak, bahkan tubuh Zhou Tong membeku sesaat. Namun, tepat saat tinju ungu emas Lindong hendak mendarat di tubuh Zhou Tong, tubuhnya tiba-tiba menjadi buram. Tinju menembus pandangnya dan meleset. Namun demikian, ekspresi Lindong tidak berubah. Sebagai gantinya, tubuh Zhou Tong berubah buram, dan dia memutar tangannya. Setelah itu, sebuah lubang hitam besar terbentuk sebelum Devouring Power tiba-tiba meletus, dan langsung menghancurkan ruang kosong di belakangnya. Bang! Setelah ruang kosong robek oleh lubang hitam, sosok yang tersembunyi di dalam ruang kosong itu sekarang terungkap. Bergemuruh, awan guntur berkumpul di langit, sebelum naga petir yang sangat besar menyerbu ke bawah dengan ganas. Lindong mengepalkan tangannya, sebelum naga petir berubah menjadi aliran petir yang telah dilikuidasi, dan melilit tangannya. Wush! Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Setelah petir turun dan Lindong meraihnya, dia segera muncul di depan Zhou Tong, yang telah diseret keluar oleh Devouring Power dari lubang hitamnya. Tanpa ragu-ragu, lengan Lindong yang dibungkus dengan petir cair, dan tampak seperti petir yang menembus langit, yang mampu merobek ruang yang jauh dan menabrak Zhou Tong. Cahaya kilat membesar dengan cepat di depan mata abu-abu Zhou Tong. Pada titik ini, meskipun dia memiliki simbol ancestral spasial, dia tidak lagi bisa menghindari serangan ini. Lengan kilat itu akhirnya mendarat di tubuh Zhou Tong. Setelah itu, suara teredam muncul, sebelum seluruh lengan Lindong menembus dada Zhou Tong. Petir meledak dan jubah hitam di tubuh Zhou Tong berubah menjadi abu. Namun, setelah jubah hitam di tubuh Zhou Tong menghilang, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Setelah itu, seruan terkejut meletus dari belakang. Ini adalah, ucap Lindong. Ketika mata Lindong mendarat di tubuh Zhou Tong, matanya segera menyusut. Setelah itu, guncangan hebat muncul di matanya. Bertentangan dengan harapannya, Zhou Tong tidak memiliki tubuh yang terbuat dari daging di bawah jubah hitamnya. Sebaliknya, tidak ada darah atau daging sama sekali, dan hanya ada kerangka hitam. Selain itu, Lindong bisa melihat banyak garis hitam misterius yang padat di kerangkanya, dan garis iblis itu terjalin di sekitar tulang Zhou Tong. Mereka seperti belatung di tulang seseorang, dan mereka tidak bisa dihilangkan. Selanjutnya, Lindong bisa melihat organ-organnya yang berdetak di dalam kerangka hitamnya. Namun, organ-organ ini semuanya berwarna hitam, itu sudah jelas, mereka benar-benar terkikis oleh aura iblis. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah hati Zhou Tong. Itu adalah hati yang gelap gulita, yang berdetak pada kecepatan yang sangat lambat. Selain itu, hati hitam itu dipenuhi dengan kejahatan tak berujung. Tidak ada yang bisa membayangkan pemandangan yang menakutkan di bawah kepala manusia yang lengkap ini. Sementara itu, orang bisa melihat satu set meridian yang rumit di dalam tubuh aneh itu, dan ada cahaya perak mengalir di dalam meridian itu. Itu adalah kekuatan simbol ancestral spasial. Meridian itu adalah satu-satunya hal di dalam tubuh Zhou Tong, yang belum dikikis oleh aura iblis. Itu juga alasan mengapa dia masih bisa menggunakan simbol ancestral spasial. Garis iblis hitam terjalin di sekitar tubuh Zhou Tong, dan mereka samar-samar membentuk kunci iblis yang sangat jahat. Justru kunci iblis inilah yang mereduksi Zhou Tong menjadi kondisinya saat ini. Apakah ini kunci Kaisar Iblis? Seruan yang tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Kunci Kaisar Iblis, apa itu? Lindong mengerutkan keningnya dan buru-buru bertanya. Pada zaman kuno, ini adalah teknik ganas yang diciptakan oleh Kaisar Yimo, satu-satunya yang bisa menyamai pemilikku. Selama benda ini diletakkan di tubuh seseorang, dia perlahan-lahan akan kehilangan akal sehatnya, dan bahkan roh yuannya akan tersegel di dalam tubuhnya tanpa sarana untuk melarikan diri. Bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, orang-orang Yimo itu takut kalau ahli panggung reinkarnasi tertentu akan memasuki reinkarnasi. Karena itu, mereka menempatkan kunci Kaisar Iblis pada para ahli panggung reinkarnasi yang mereka tangkap, dan hancurkan sekali untuk selamanya, jawab yang menjelas. Teknik yang diciptakan oleh Kaisar Yimo, bahkan bisa mengakhiri kehidupan seorang ahli panggung reinkarnasi, ucap Lindong kaget.
Mata Lindong menyusut, sementara syok memenuhi hatinya. Teknik ini sangat kejam. Pertama, mereka akan memotong daging orang itu, sebelum mereka akan mengikis semua organnya dengan aura iblis selama 10 tahun. Setelah itu, mereka akan menggunakan tubuh iblis sebagai kunci, dan mengakhiri semua peluang hidupnya, ucap Yan dengan suara serius. Meskipun kunci Kaisar Iblis ini tidak selengkap yang terlihat pada zaman kuno, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh Raja Yimo biasa. Sepertinya Yuan Gate bersekongkol dengan penjara iblis, ucap Yan. Anjing tua itu, ucap Lindong kesal, keganasan melonjak dalam mata Lindong ketika dia mendengar ini. Tidak heran kalau Zhou Tong menggunakan kesadaran terakhirnya untuk memohon kematiannya kepada Lindong. Mungkin karena dia tidak bisa menahan siksaan ini lagi. Yan, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan senior bela diri Zhou Tong? Tanya Lindong. Siapapun yang telah menempatkan kunci Kaisar Iblis padanya, sudah dapat dipastikan akan mati. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa masuk reinkarnasi, jawab Yang. Namun, Yan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Zhou Tong sedikit berbeda, karena ia memiliki simbol ancestral spasial. Karena itu, roh Yuannya seharusnya berada di bawah perlindungannya, dan itu seharusnya tidak sepenuhnya terkikis oleh aura iblis. Jika kamu dapat menghancurkan tubuh iblis ini, itu masih mungkin untuk menyelamatkan roh Yuannya, ucap Yan. Menghancurkan tubuh iblis ini, ucap Indong. Kilatan melintas di mata Lindong. Ush! Percakapan antara Lindong dan Yan mungkin tampak lama, tapi itu terjadi di hati Lindong, dan berakhir dalam sekejap. Setelah itu, banyak seruan terdengar dari belakang Lindong. Cahaya perak mulai berkedip pada satu sarung tangan hitam, yang menutupi tangan Zhou Tong yang tanpa emosi. Setelah itu, ruang di belakang Lindong menjadi terdistorsi, sebelum angin yang sangat tajam menembus tenggorokannya. Bang! Cahaya kilat gemilang meletus dari tangan Lindong. Setelah itu, sebuah telapak tangan berbenturan dengan cahaya perak itu, sementara busur petir menari-nari, dan memblokir kekuatan spasial. Ush! Lindong menyentakkan tubuhnya, sebelum dia muncul di belakang Zhou Tong. Kemudian, Yuan Power melonjak di hadapan angin telapak tangan liar dan keras yang disertai dengan raungan naga, dan dengan kejam menabrak tubuh Zhou Tong. Dentang-dentang-dentang. Namun, setelah menerima serangan liar dan kekerasan dari Lindong, tulang hitam Zhou Tong hanya mengeluarkan beberapa percikan api. Ternyata serangan seperti itu tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada kerangka hitamnya. Bum bum bum. Zhou Tong dengan cepat berbalik. Kemudian, cahaya perak melonjak di depan angin telapak tangan yang tajam saat menusuk ke depan. Akhirnya dia bentrok langsung dengan Lindong. Setelah itu, banyak angin kencang liar dan keras terbentuk sebelum ruang di sekitar mereka berdua terguncang sampai pecah. Bang! Pertarungan kejam lainnya telah terjadi. Kekerasan Yuan Power melonjak karena keduanya dengan cepat mundur. Namun, jelas bahwa Lindong berada di atas angin dalam pertarungan ini. Apapun itu, kekuatan dua simbol ancestral pasti melebihi simbol ancestral spasial yang dimiliki oleh Zhou Tong. Di kejauhan yang jauh, Tian Yuanzi mendengus dingin ketika dia menyadari kalau Zhou Tong telah mengalami kerugian. Tepat, kilatan hitam melintas di matanya sebelum tubuh Zhou Tong bergetar. Segera setelah itu, Zhou Tong tiba-tiba menekan tangannya ke bawah, sebelum riak misterius dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Setelah itu, semua orang menyadari kalau tanah di bawahnya berubah tandus dengan cepat. Tulisan suci kesunyian besar, Ying Huan-Huan dan yang lainnya berseru kaget, ketika mereka melihat adegan yang akrab ini. Kemudian, ekspresi di mata mereka menjadi rumit. Bagaimanapun juga, mereka tidak berharap bahwa meskipun Zhou Tong sedang dikendalikan, dia masih bisa melepaskan seni bela diri terkuat dari Aula Desolate Dao Sekte mereka. Dengan demikian, senior bela diri Zhou Tong, mari kita bertanding dan melihatnya, siapa yang lebih hebat menggunakan tulisan kesunyian yang lebih kuat. Ucap Lindong. Mata Lindong berkilauan. Lalu, dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia menekankan tangannya ke tanah sebelum teriakan rendah keluar dari mulutnya. Great Desolation Scripture. Tingkat di mana tanah berubah tandus dengan cepat segera melonjak. Semua orang bisa melihat, bahwa aura tandus itu menyebar dengan cepat di seluruh negeri. Dalam beberapa tarikan napas, tanah dalam ribuan kilometer direduksi menjadi gurun. Seni bela diri yang sombong ini menyebabkan banyak penonton merasa sedikit takut. Berdiri di langit, mereka berdua terus mempertahankan sikap yang sama, dengan tangan diarahkan ke tanah. Meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, semua orang bisa merasakan riak yang sangat keras mengalir di udara. Riak kekerasan ini adalah yang paling menonjol di bawah tanah. Semua orang bisa merasakan tanah bergetar, setelah semua energi di tanah dalam ribuan kilometer telah berkumpul di tempat ini.
Setelah itu, energinya ditentang dengan sengit oleh mereka berdua. Rumput hijau yang tumbuh subur di daerah di antara mereka berdua. Rumput itu dipenuhi dengan vitalitas yang kuat, dan mereka tampak sangat mencolok di tengah-tengah tanah yang sunyi. Ying Xuanzi, Ying Xiaoxiao, Ying Huan, dan anggota Dao Sek lainnya menyaksikan adegan ini dengan cemas. Saat ini, emosi mereka sangat rumit. Ini karena mereka sadar, bahwa ini adalah pertandingan antara dua murid paling menonjol Dao Sekte dalam 100 tahun terakhir. Di dalam hati para murid Dao Sekte, yang satu adalah mantan legenda, sementara yang lainnya adalah legenda yang baru lahir. Namun, dari dua legenda ini, salah satunya harus muncul sebagai pemenang hari ini. Bas, tanah tandus terus bergetar, dan rasanya seolah ada gempa. Sementara itu, samar-samar orang bisa melihat beberapa cahaya merembes keluar dari bawah tanah. Ternyata energi yang sangat ganas di bawah ini akan meletus. Huff. Pada saat ini, Lin Dong menghirup udara dalam sebelum dia menatap Zhou Tong yang jauh. Kemudian, sebuah senyum muncul di wajahnya sebelum dia berkata, "Martial Senior Zhou Tong, mungkin aku akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini," ucap Lin Dong. Dua lubang hitam tiba-tiba terbentuk di dalam mata Lin Dong setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sementara itu, ada juga cahaya hitam yang melonjak dari bawah telapak tangannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lubang hitam besar juga. Setelah itu, devouring power tergagap dari tangannya. Bang! Tanah itu akhirnya runtuh pada saat ini. Setelah itu, pilar cahaya energi puluhan ribu kaki besar meledak seperti letusan gunung berapi, sebelum melesat ke langit. Bahkan awan pun dihancurkan dengan paksa oleh lesatan cahaya tersebut. Bang! Setelah Lin Dong dengan paksa menarik keluar energi dari bawah tanah, pilar cahaya lain juga melesat keluar dari bawah Zhou Tong. Namun, pilar cahaya energinya hanya setengah dari milim Lin Dong. Itu sudah jelas, dia bukan tandingan Lin Dong ketika datang untuk menyerap dan melahap energi. Setelah semuanya, tulisan Desolation besar Lin Dong yang bersamaan dengan kekuatan sombong dari Devouring Ancestral Symbol, itu telah jauh mengungguli dia. Ketika mereka melihat wajah di antara mereka berdua, seruan yang tak terhitung meletus. Sebenarnya, Ying Xiaoxiao dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat, sementara sukacita melonjak ke wajah mereka. Bang! Pilar cahaya energi puluhan ribu kaki besar itu tetap ada di langit, tetapi tidak berhenti. Peluit berbunyi sebelum menembus ruang kosong, dan langsung menuju ke arah Zhou Tong. Sementara pilar cahaya energi menakutkan ini sedang mengisi ke arah Zhou Tong, lubang hitam tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kemudian, devouring power liar dan keras melonjak dan merobek ruang kosong secara terpisah, itu membuat Zhou Tong tidak dapat menggunakan ancestral simbol spasialnya untuk menghindari serangan itu. Karena dia tidak bisa mengelak, cahaya abu-abu segera melintas di mata Zhou Tong. Kemudian, dia menginjak kakinya di depan pilar cahaya energi besar yang ada di sekitarnya juga, dan mendesing maju. Itu tampak seperti pilar yang bisa membelah langit, karena bertabrakan keras dengan pilar cahaya energi yang masuk, yang setidaknya 2 kali lipat dari ukurannya. Tiba-tiba, 2 suara memekakkan telinga bergema di langit. Bahkan, orang bisa dengan jelas mendengar suara itu dari jarak 500 km. Saat gelombang serangan energi yang menakutkan menyebar, itu benar-benar menjungkirkan pasukan besar dari kedua sisi. Para ahli dari kedua faksi yang bisa menahan serangan ini, menatap dengan penuh perhatian pada titik di mana dua pilar sinar energi bentrok. Di tempat itu, ruang kosong terus-menerus hancur. Berdesir. Sementara mereka menatap dengan penuh perhatian di tempat itu, mata mereka tiba-tiba menyusut. Kemudian, mereka melihat sesosok cahaya tiba-tiba berlari keluar dari dalam pilar cahaya. Setelah itu, raungan rendah terdengar sebelum lubang hitam besar mulai tumbuh dari bawah telapak tangannya. Memutar-mutar kedua tangannya, dia dengan paksa menggabungkan kedua pilar cahaya itu menjadi satu. Lin Dong meraih pilar cahaya energi yang hampir 100.000 kaki besarnya. Sementara itu, pembuluh darah di lengannya mulai menggeliat seperti naga. Setelah itu, dia menggunakan setiap ons dari kekuatannya untuk mengangkatnya, sebelum dia menghancurkan Zhou Tong dengan kejam. Tiba-tiba, 2 pilar sinar energi datang bersiul ke bawah. Segera, tanah dalam radius 100.000 kaki runtuh. Ekspresi Tian Yuanzi sedikit berubah ketika dia melihat momentum yang menakutkan di balik serangan Lin Dong. Dia menggerakkan tangannya, dan baru saja akan mengaktifkan kekuatan penuh Zhou Tong untuk melawan serangan itu, ketika dia tiba-tiba menyadari, bahwa tubuh Zhou Tong menolak untuk bergerak. Sial! Tian Yuanzi kaget. Setelah itu, dia melihat bahwa kilatan perak samar muncul di mata Zhou Tong yang keabu-abuan.
Sementara itu, tubuh Zhou Tong bergetar hebat, itu sudah jelas, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Tian Yuanzi. Meskipun Zhou Tong hanya berhasil menahan untuk sesaat, itu sudah lebih dari cukup. Pada saat kilatan perak di mata Zhou Tong terkikis dengan paksa, pilar cahaya energi yang menakutkan telah menabrak tubuhnya. Segera setelah itu, ekspresi lega muncul di wajahnya yang awalnya tanpa emosi. Martial Junior Lindong, ini kemenanganmu. Terima kasih, ucap Zhou Tong. Dia bergumam pelan di hatinya, ketika pilar cahaya yang menakutkan benar-benar menyelimutinya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.